Shalom. Renungan kali ini berjudul Kenapa Ada Hukum? Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sudah melihat ada dua jalan dan hanya dua jalan untuk mendapatkan kebenaran dari Allah. Pertama, dengan mentaati perbuatan-perbuatan hukum dan mentaati semuanya dengan sempurna setiap waktu. Kedua, dengan kasih karunia melalui iman. Kita tidak bisa menerima kedua jalan itu sekaligus. Kita harus memilih salah satu. Dengan kematian Yesus di salib, orang-orang Kristen telah dibebaskan dari persyaratan-persyaratan untuk mentaati hukum Taurat sebagai cara untuk dibenarkan. Kita juga diperingatkan agar tidak kembali ke bawah hukum. Kita mungkin berpikir, jika hukum mustahil untuk kita taati, dan jika kita mencoba dan terus gagal untuk mentaati hukum, sehingga kita berada di bawah kutuk, untuk apa tujuan Allah memberi hukum pada mulanya? Kita akan mempelajari 6 tujuan hukum diberikan pada mulanya. Kita akan membahas efek-efek yang hukum hasilkan dalam hidup mereka yang mencoba mentaatinya. Penting bagi kita untuk memulai dengan alasan kenapa hukum Taurat tidak diberikan. Allah tidak pernah mengharapkan siapapun untuk mendapatkan kebenaran dengan mentaati hukum. Paulus mencatat ini dengan jelas, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Selain Yesus yang mentaati hukum Taurat dengan sempurna, tidak ada manusia yang pernah bisa mendapatkan kebenaran dengan mentaati hukum Taurat. Dua nas dalam Galatia menjelaskan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pasal 2 ayat 16. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Pasal 3 ayat 11. Alkitab jelas, tidak seorang pun selain Yesus pernah dijustifikasi atau mendapatkan kebenaran di mata Allah dengan mentaati hukum. Jika hukum tidak diberikan untuk membuat kita benar, lalu kenapa hukum diberikan? Hukum diberikan sebagai cara-cara diagnosa Allah untuk mengungkapkan dosa. Ia menggunakannya untuk menunjukkan pada kita apa yang salah dengan kita. Kita kembali ke Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Apa yang hukum lakukan? Membuat kita sadar akan dosa. Paulus menambahkan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Roma 7 ayat 7. Satu hal yang mengungkapkan dosa kepada Paulus adalah hukum Taurat. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat 13. Tujuan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan adalah untuk mengungkapkan dosa dan kodratnya yang menipu, merusak, dan mematikan. Sampai kita benar-benar melihat kodrat dosa, kita tidak akan melihat sepenuhnya kebutuhan kita akan keselamatan. Kita harus tahu kita sakit sebelum kita bersedia menggunakan obat dokter. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lihat Matius 9 ayat 12-13. Hukum menunjukkan pada kita kodrat
bekerjanya dan efek-efek dosa, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Roma 7 ayat 13. Allah memberi hukum agar kita melihat kuasa jahat dosa ini dalam semua pekerjaan buruknya dan dengan semua efek mematikannya. Kita harus bersyukur atas firman Allah yang diungkapkan dalam Alkitab, karena ini satu-satunya kitab yang menawarkan kita diagnosa yang benar untuk masalah kita. Hukum diberikan untuk mengungkapkan dosa dan menunjukkannya dalam kodrat dan karakter aslinya. Tujuan ketiga hukum adalah diberikan untuk mengungkapkan kodrat kedagingan manusia. Pada dasarnya, masalah-masalah kita akibat dua kekuatan yang bekerja di dalam kita. Kekuatan pertama, dosa. Dosa adalah kuasa spiritual jahat yang bekerja di dalam alam semesta, berlawanan dengan Allah, menipu dan merusak. Selain kuasa itu, kuasa kedua bekerja dalam kodrat manusia yang berada di bawah pengaruh dosa dan berbalik dari jalan kebenaran dalam tindakan-tindakan ketidaktaatan dan pemberontakan. Ini kodrat kedagingan yang diwariskan dari Adam. Kodrat ini dampak dari dosa. Alkitab menyebutnya manusia lama, kedagingan, tubuh dosa atau tubuh dosa-dosa dari kedagingan. Biasanya ketika kitab suci menggunakan terminologi ini, bukan mengacu pada tubuh fisik kita, melainkan pada kodrat yang diwariskan dengan tubuh fisik kita. Ke dalam setiap keturunan Adam ditransmisi melalui warisan, respons tertentu pada dosa, kodrat yang cenderung memberontak melawan Allah. Hukum tidak hanya mengungkapkan dosa, juga mengungkap pemberontak di dalam. Ini diagnosa sempurna. Ketika kita berbicara tentang kodrat kedagingan manusia, yang kita maksud pemberontak yang ada dalam setiap kita. Paulus menjelaskannya, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Roma 7 ayat 14-15. Kita melihat kesimpulan dilema ini dalam Roma 7 ayat 16-18. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Hukum mengungkapkan dosa dan kodratnya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, atau di dalam daging. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Hukum menelanjangi kuasa dosa dan kodrat kedagingan kita, mengungkap ke dalam terang dua akar masalah hidup kita. Tujuan keempat hukum adalah untuk menggambarkan Kristus. Bukan hanya hukum Taurat mendiagnosa masalah, namun juga menggambarkan solusinya. Dalam Injil Lukas kita membaca kata-kata yang Yesus ucapkan kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya, ketika mereka masih belum percaya bahwa ia sudah bangkit dari mati. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 25-27. Yesus melanjutkan pikiran yang sama dalam ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Yesus sebagai seorang Yahudi yang baik membagi 3 bagian tanah Yahudi
atau Alkitab Ibrani umumnya mengacu pada Perjanjian Lama. Kitab suci Ibrani dibagi ke dalam 3 bagian: Taurat, Hukum Musa atau Kejadian sampai Ulangan, Nevi'im, sebagian besar nabi-nabi termasuk beberapa kitab sejarah, dan Ketuvim, tulisan-tulisan lain. Jadi, ketika Yesus mengacu pada hukum nabi-nabi dan tulisan-tulisan, ia mengatakan bahwa semua ini menubuatkannya. Satu dari tujuan utama hukum adalah nubuat-nubuat dan semua pengorbanannya yang menubuatkan Kristus. Ketika mata kita dibuka oleh Roh Kudus, setiap pengorbanan dalam hukum Musa adalah pewahyuan Yesus Kristus. Tidak ada pengecualian. Tujuan kelima hukum adalah untuk membawa kita kepada Kristus. Oleh karena itu, hukum adalah pembimbing kita untuk membawa kita kepada Kristus agar kita dijustifikasi melalui iman. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Kata Yunani untuk pembimbing adalah paidagogos, yang memberi kita kata Inggris pedagog. Arti kata Yunaninya, meski demikian, berbeda dari Inggris pedagog, yang adalah guru atau sekolah. Dalam kebudayaan Yunani dan Roma pada zaman Paulus, seorang bapak yang kaya memiliki budak senior yang bertanggung jawab atas pendidikan awal anak-anaknya. Sebelum anak-anak ini cukup dewasa untuk masuk sekolah, sang paidagogos menaruh mereka di bawah bimbingannya dan melatih mereka dalam prinsip-prinsip dasar ketaatan, perilaku baik dan benar atau salah. Lalu, ketika mereka dewasa, untuk sekolah pada guru formal, ia akan menemani mereka ke sekolah dan menyerahkan mereka pada gurunya. Secara umum, budak senior ini agak keras dan disiplin pada anak-anak, lebih daripada bapaknya sendiri. Paulus berkata, hukum Taurat adalah budak senior ini bagi kita. Pekerjaannya adalah mengajar kita prinsip-prinsip dasar kebenaran, ketaatan, benar atau salah, dan lalu membawa kita kepada Bapa sesungguhnya yang adalah Kristus. Tujuan keenam hukum adalah untuk menjaga Israel sebagai bangsa terpisah sampai tujuan-tujuan Allah digenapi dalam Kristus. Kembali pada Galatia 3, kita membaca, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 23. Hukum Musa telah menjaga orang-orang Yahudi sebagai bangsa terpisah selama 2000 tahun. Kemanapun orang-orang Yahudi pergi, Amerika Serikat, Arabia, Latin Amerika, Inggris, tidak jadi masalah. Mereka tertutup karena Allah masih memiliki tujuan untuk mereka. Dalam kitab Bilangan 23 ayat 9, kita membaca, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihatlah, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Kata bangsa-bangsa dalam Ibrani, Goyim, kata untuk non-Yahudi. Bahkan setelah Israel diusir keluar dari negerinya selama 2000 tahun, nubuat ini digenapi mengenai orang-orang Yahudi. Suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ini salah satu fakta luar biasa sejarah bahwa bangsa Yahudi masih bisa menjadi bangsa terpisah yang dapat diidentifikasi setelah disebar dari negeri mereka sendiri selama 19 abad, disebar di antara sedikitnya 100 bangsa lainnya. Mentaati hukum selalu memisahkan bangsa Yahudi dari bangsa-bangsa lain. Mereka telah menjaga hukum dengan pengorbanan pribadi bagi diri mereka, namun Allah telah menjaga mereka terpisah untuk menunggu kedatangan Mesias mereka. Ringkasnya, berikut 6 tujuan Allah memberi hukum. 1. Bukan sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran. 2. Untuk mengungkapkan dosa.
3. Untuk mengungkapkan kodrat kedagingan manusia. 4. Untuk menubuatkan kedatangan Kristus. 5. Untuk membawa kita kepada Kristus. 6. Untuk menjaga Israel menjadi bangsa terpisah. Meski hukum tidak bisa membuat kita benar di hadapan Allah, setiap manusia secara alami merasa bahwa jalan untuk mendapatkan kebenaran adalah melakukannya. Kita menaruh iman kita dalam hukum Taurat dengan asumsi sedikitnya akan berhasil sebagian dan bisa menolong kita berada dalam kedudukan yang benar. Kita tidak menyadari bahwa ini memiliki akibat-akibat serius. Jika hukum tidak diberikan untuk mendapatkan kebenaran, lalu bagaimana hukum berdampak pada kita jika kita mencoba mentaatinya? Amin.